Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat, pagi hari ini saya akan melaksanakan tugas yang berkaitan dengan modul 3.1, yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Hari ini saya berkesempatan mewawancarai kepala sekolah di tempat saya berdinas, yaitu Bapak Haji Saiful Ansori SPD. Beliau alhamdulillah sudah berkenan untuk saya wawancarai. Selamat pagi Pak Haji. Selamat pagi. Pada pagi hari ini saya akan melakukan wawancara dengan Bapak terkait dengan pengambilan keputusan, terkait juga dengan tugas saya sebagai calon guru penggerak di modul 3.1, yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Yang akan saya tanyakan pertama adalah selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral. Terima kasih. Sebagai seorang pemimpin di sebuah instansi pendidikan, pasti akan beragam kasus yang akan dihadapi. Baik itu kasus yang keduanya benar tetapi saling bertentangan, yang dikenal sebagai dilema etika, ataupun kasus yang salah satunya benar dan yang lainnya salah. Kedua kasus tersebut harus dapat diidentifikasi dengan benar agar tidak ada kesalahan dalam pengambilan keputusan. Cara saya untuk mengidentifikasi yang mana dari kedua kasus tersebut adalah dengan memahami masing-masing kasus. Tentu saja untuk memahami kasus-kasus tersebut, saya harus berkomunikasi dengan pihak-pihak yang terlibat. Setelah permasalahan sudah dipahami, maka saya perlu melakukan beberapa hal untuk bisa memetakan apakah kasus tersebut merupakan rujukan moral atau dilema etika. Untuk itu perlu dibuatkan daftar pertanyaan identifikasi kasus. Syarat sebuah kasus merupakan dilema etika jika kedua masalah yang bertentangan atau berbenturan tersebut tidak melanggar hukum dan serta norma-norma yang berlaku atau menimbulkan ketidaknyamanan sosial. Jika kasus yang diidentifikasi lolos dari syarat-syarat tersebut, maka dipastikan itu adalah kasus dilema etika. Dan sebaliknya, jika syarat-syarat di atas tidak terpenuhi, maka itu adalah kasus rujukan moral. Seperti itu ya Pak? Iya. Terus yang kedua tadi, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan Bapak, yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Oh iya. Untuk kasus dilema etika, saya akan mempertimbangkan kedua hal yang sama-sama benar tersebut membenturkan faktor apa atau tidak, atau pihak mana, apakah kepentingan perorangan atau banyak orang, mengandung nilai-nilai kebenaran atau kesalahan, rasa adil atau belas kasihan, ataukah berdampak untuk saat ini atau seterusnya. Seperti itu. Iya. Untuk langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Yang pertama, suara hati dan nalar harus berjalan untuk memilih kebenaran. Yang paling kecil mudaratnya dan besar manfaatnya, dengan mempertimbangkan kepentingan peserta didik jika kasus itu berhubungan dengan peserta didik. Berdasarkan pada prinsip berpikir berbasis hasil akhir, berpikir berbasis peraturan, dan berpikir berbasis rasa peduli. Tahap berikutnya
lakukan investigasi dengan memeriksa kembali fakta-fakta dan temukan peluang, lalu buatlah keputusan. Lalu keputusan ditinjau kembali hingga keyakinan kebenaran itu ada, dan insya Allah dalam bimbingan ilahi keputusan yang Anda ambil adalah keputusan yang bertanggung jawab. Jadi keputusannya itu ditinjau berulang-ulang. Ya. Terus untuk hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Dalam kasus pengambilan keputusan dengan dilema etika, hal efektif yang perlu dilakukan adalah dengan menyederhanakan pokok permasalahan dan membangun kebijaksanaan. Jadi ada pertimbangan kebijaksanaan itu. Ya, perlu itu. Ya. Terus untuk hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan bagi Bapak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hasil keputusan yang diambil mungkin akan ada pihak-pihak yang tidak dapat menerima sepenuhnya. Proses untuk dapat memahamkan sebagian orang untuk secara ikhlas menerima dan menjalankan keputusan menjadi sebuah tantangan, serta untuk tetap istiqomah dalam menjalankan keputusan yang sudah disepakati. Jadi tantangannya itu ada beberapa orang yang mungkin menolak keputusan itu. Iya, mereka perlu istiqomah. Iya. Terus apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Dalam bentuk atau prosedur apa, seperti apa yang Bapak lakukan selama ini? Tidak ada jadwal tertentu dalam menyelesaikan sebuah kasus. Prioritas kasus mana yang perlu diselesaikan secepatnya tergantung dari jenis kasus dan pentingnya kasus tersebut diselesaikan secepatnya agar tercipta lingkungan sekolah yang sehat, kondusif buat semua warga sekolah. Jadi pengambilan keputusan itu berdampak pada kondusivitas di sekolah gitu Pak. Betul. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan ketika ada kasus-kasus dilema etika? Komunikasi yang baik dengan semua warga sekolah, pengelolaan emosi yang baik, dan pemahaman tentang teori pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin menjadi faktor yang mempermudah dan membantu dalam pengambilan keputusan. Jadi perlu komunikasi dari berbagai lintas pemangku kepentingan di sekolah dalam pengambilan keputusan itu. Ya, betul. Dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pelajaran apa yang dapat Bapak ambil dari pengalaman Bapak ketika mengambil keputusan saat ada dilema etika seperti ini? Dalam mengambil sebuah keputusan, maka mengidentifikasi jenis kasus harus bisa dilakukan lebih awal dengan melakukan pengujian, lalu lakukan pengujian benar lawan benar untuk dapat menentukan paradigma apa yang akan kita pilih sehingga keputusan bisa diambil sesuai dengan prinsip-prinsip yang tidak merugikan siswa. Jadi keputusan yang diambil itu tidak merugikan siswa, terutama siswa gitu. Iya. Terus perlu ditinjau lagi dan juga dicek apakah benar lawan benar juga ada kaitannya. Jadi perlu pengambilan keputusan ini perlu pemikiran yang sangat matang gitu. Ya. Terima kasih Bapak atas waktunya. Mungkin cukup itu saja yang bisa saya tanyakan kepada Bapak, dan saya sangat berterima kasih atas informasi yang sudah Bapak berikan. Baiklah Bapak Ibu guru hebat, terima kasih. Saya sudah laksanakan tugas pertama saya, yaitu mewawancarai kepala sekolah saya di mana tempat saya berdinas di SDN Jambi Sari 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat,
pada pagi hari ini saya melakukan tugas wawancara dengan Kepala Sekolah UPTD SPF SDN Gerunjugan 02 dengan Bapak Sigit Priyogo Muljono MPD dalam rangka memenuhi tugas saya sebagai calon guru penggerak dalam modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Pak Raffi. Ya, terima kasih Bapak sudah meluangkan waktunya untuk wawancara dengan saya. Pada pagi hari ini saya akan melakukan wawancara dengan Bapak terkait dengan tugas pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Yang pertama saya ingin tanyakan kepada Bapak adalah selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan atau rujukan moral di sekolah yang Bapak pimpin? Ya, memang di sekolah itu terjadi kasus dilema etika ya, yang muncul karena adanya kepentingan yang tidak sama dari masing-masing unsur yang ada di dalam sekolah. Nah, itu akan menjadi isu dan bahan diskusi yang nantinya perlu kita adakan klarifikasi dan konfirmasi kepada pihak-pihak yang nantinya kita mintai keterangan dan pendapatnya, sehingga nanti permasalahan itu dapat kita pecahkan melalui komunikasi dan koordinasi, sehingga nanti kita akan putuskan, kita pertimbangkan sehingga nanti seminimalisir mungkin potensi negatif yang muncul dari pengambilan keputusan itu dapat kita cari solusinya, seperti itu. Jadi perlu adanya komunikasi intens dan koordinasi juga. Iya, betul. Yang kedua, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan Bapak, yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan. Iya. Jadi untuk mengambil keputusan itu kita harus lakukan pendekatan dulu, ya. Pendekatan melalui kegiatan komunikasi, koordinasi, karena bagaimanapun pemimpin itu menentukan dan mengambil keputusan, tetapi berdasarkan dari pertimbangan-pertimbangan dalam mengambil keputusan itu sendiri, ya, dari beberapa unsur yang ada di dalam organisasi, ya, yang berkenaan dengan hal-hal internal yang perlu kita carikan solusinya, seperti itu. Jadi perlu pertimbangan dari beberapa pemangku kepentingan di sekolah ini. Iya, betul. Terus yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur apa yang biasa Bapak lakukan selama ini dalam pengambilan keputusan itu? Iya. Jadi ketika kita melakukan suatu keputusan, kita harus mengikuti prosedur, ya. Ibaratkan ada standar operasionalnya, ya. Ada SOP. Ya, ada SOP-nya, ya. Yang mana kita harus selalu melakukan koordinasi dan menjalin komunikasi dengan unsur-unsur yang terkait di dalam unit kerja itu. Misalnya terjadi permasalahan pada bagian atau job unit kerja mana. Nah, itu yang kita mintai pandangan-pandangan terkait dengan persoalan apa, sehingga kita bisa memberikan solusi berdasarkan pertimbangan-pertimbangan atau pendapat dari unsur-unsur tersebut sebelum kita ngambil keputusan. Jadi ada beberapa pertimbangan begitu, ya. Pak. Terus untuk hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap paling efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu, Pak? Sebenarnya begini, ketika kita mengambil keputusan, ya, kita yang utama adalah bagaimana kita menjaga kebersamaan, yang terpenting, ya. Jangan kita sampai berpihak pada salah satu pihak yang menyebabkan bahwa orang itu merasa tidak nyaman. Ya. Makanya perlunya adanya komunikasi dari unsur pimpinan, kemudian kita mintai pendapat untuk memperkaya referensi kita dalam memutuskan kasus dilema etika. Jadi biar tidak timbul rasa curiga gitu. Ya, betul. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu? Mungkin ada tantangannya apa gitu? Tantangannya itu sebenarnya adalah bagaimana mereka bisa menyesuaikan diri terhadap keputusan yang sudah diambil. Nah, karena kadang seseorang itu merasa tidak puas dengan keputusan yang sudah diputuskan seperti itu. Jadi perlunya kita melihat pada kedua belah pihak, ya, sehingga tingkat kekecewaan itu dapat kita minimalisir. Ya, karena proses pengambilan putusan itu sudah melibatkan semua unsur yang ada. Ya.
yang relevan ada di sekolah gitu. Jadi untuk meminimalisir seperti itu, jadi harus dilibatkan Ya, semua. harus dilibatkan semua sehingga tidak ada kecurigaan-kecurigaan Iya. seperti itu. Terus apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus di Lematika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, atau bentuk atau prosedurnya seperti apa gitu Pak? Sebenarnya untuk jadwal tidak ada ya. Ketika ada suatu permasalahan dan itu sangat penting sekali atau urgent yang perlu diperhatikan, harus kita segera selesaikan permasalahannya ya. Karena penyelesaian permasalahan itu akan semakin cepat, akan semakin baik ya. Betul. Yang terpenting adalah bagaimana menjaga keharmonisan dan kenyamanan lingkungan kerja. Betul. Ya. Jadi permasalahan itu biar tidak berlarut-larut, Tidak langsung berlarut-larut. diselesaikan. Ya, betul. Terus adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Biasanya dalam hal-hal seperti itu ya tidak ada yang khusus ya, tapi melibatkan semua personal yang ada di lingkungan sekolah ya, karena semakin banyak pendapat mungkin ada masukan-masukan yang dapat kita pertimbangkan sehingga bisa memperkaya referensi dan informasi kita. Jadi tidak ada satu orang yang jadi tugasnya memang itu tidak bergantung satu orang gitu Pak. Iya. Jadi semua itu dilibatkan. Terus untuk dari semua hal yang telah disampaikan Bapak tadi, mungkin ada pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak untuk dalam pengambilan keputusan dilema etika gitu? Ya, pembelajaran yang dapat kita petik yaitu yang pertama, bagaimana kita bisa memahami suatu konteks permasalahan. Kemudian kita bisa mencari solusinya seperti apa. Kemudian kita bisa melakukan koordinasi dan konfirmasi, karena selain untuk menjaga keharmonisan jalannya suatu organisasi, nah, kita perlu banyak referensi ya. Yang terpenting bagaimana lingkungan di sekolah itu menjadi kondusif. Seperti itu. Terus jadi ada koordinasi dengan semua pihak, Iya. pelibatan semua pihak dalam pengambilan keputusan memang harus penuh. Iya, Pak. Terima kasih Bapak Sigit Iya. sudah meluangkan waktu untuk melakukan perbincangan dengan saya ini. Bapak Ibu guru hebat, terima kasih atas perhatiannya. Saya sudah melaksanakan tugas untuk mewawancarai Kepala UPTD SPF SDN Guru 02 Bapak Sigit Priyogo Mulyono MPD. Terima kasih Bapak Sigit. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.